Ibu siap ospek yang lain, Cia. Ya. Nah, artinya udah kurang lebih mempercayai ya lulusan di sini anak saya itu berakhlak mulia, betul ya, kebiasaannya baik, kemandiriannya baik. Nah ini buat bunda-bunda yang baru tahun pertama menyekolahkan anak usia dini, boleh nggak Umi tahu sedikit tahu tujuannya nyekolahin anak di jenjang PAUD itu apa alasannya? Biar bisa apa? Biar bisa baca, apalagi? Bersosialisasi, apalagi? Biasanya bersosialisasi itu pasti masa-masa kampanye, Bu. Sekarang mah belum ya, nanti 2024 baru ada ramai gitu ya. Nah, bersosialisasi biar apa tadi? Pinter, apalagi? Baca, apalagi? Nulis, apalagi? Udah gitu aja? Gitu aja? Gak banyak ternyata ya maunya. Nah Bunda, tahu gak sesungguhnya pendidikan anak usia dini atau PAUD, Ibu di sini jenis layanannya apa ya? Ustadz, ini jenis layanannya apa? Kelompok bermain, TK? Kelompok bermain, berarti ada jenjang TK nanti ya? Ada. Di sini juga atau? Di sini. Gitu ya. Berarti ada kelompok bermain, ada TK-nya. Siapa di sini yang masuk ke kelompok bermain? Anaknya. Berarti yang baru ya, kelas A ya, yang baru kelompok bermain ya. Siapa? Atau di usia TK semua? Usia TK ya. Jadi Bunda, sekedar untuk jadi pengetahuan ya. Kalau sekolah pra sekolah, jadi sebelum SD itu namanya PAUD. Mau TK, mau RA, mau kelompok bermain, mau TPA. TPA itu pendidikan anak ya. Jadi bukan taman pendidikan Al-Quran, bukan gitu ya. Terus TAAM itu semua jenis-jenis dari PAUD. Jadi kalau nanti ketemu tetangga, anaknya sekarang sekolahnya apa? TK apa PAUD? Itu pertanyaan yang kurang tepat atau memang biasanya dapat begitu? Biasa begitu ya. Nah, sebenarnya kalau ada pertanyaan begitu itu keliru. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, Bu anaknya sekarang sekolahnya di TK apa di kelompok bermain, itu baru pas. Karena apa? Karena TK tadi dibilang RA kelompok bermain itu adalah kelompok dari PAUD. Jadi sekolah yang sebelum SD itu pra sekolah itu PAUD. Ya, jadi kalau ditanya berarti ibu adalah sekolahnya di sini berarti PAUD, gitu ya. Bukan kelompok bermain aja, termasuk bukan. Lalu tahu nggak ibu belajarnya apa sih biasanya? Siapa yang dulu pernah kecilnya TK? Nggak ada. Oh ya, langsung SD atau jangan-jangan langsung kerja? Langsung kerja, langsung SD ya. Terus ibu memutuskan sekarang anaknya dipautkan. Alasannya tadi kurang lebih adalah biar anaknya bisa beradaptasi di SD, betul ya? Betul. Lalu sampai mana sih adaptasinya sebenarnya menurut undang-undang, gitu ya? Jadi Bunda, inilah penguatan yang sengaja disiapkan oleh Ustadz dan Bunda Betty adalah meluruskan mindset yang mungkin sedikit keliru. PAUD itu sesuai undang-undangnya belajarnya cuma 2 hal, Bu. Dari yang ibu sebutkan tadi itu cuma 2 hal. Jadi bisa jadi, wah ternyata enggak itu ya. Karena memang cuma 2. Satu, untuk diingat, di PAUD itu hanya belajar tentang pembiasaan. Paham? Seperti apa sih contohnya pembiasaan itu? Pembiasaan seperti apa? Bangun tidur, bangun pagi, apalagi? Mandi. Nah, mandi itu bagian dari pembiasaan bisa. Yang kedua ini pembiasaan dan kemandirian. Jadi cuma 2 itu Bu PAUD. Terus yang baca tulis hitungnya mana Mi? Mana di mana itu baca tulis hitungnya? Gak ada. Jadi PAUD itu bukan didominasi dengan baca tulis hitung. Tapi apa tadi yang 2? Pembiasaan dan kemandirian. Mandiri, mandi sendiri.
sendiri, makan sendiri, pakai baju sendiri, apalagi tidur sendiri. Iya benar, kalau dalam Islam betul kan, usia 4 tahun sudah terpisah tidurnya sama kita. Ya, jangan-jangan sampai ke Depok masih bareng. Ini kamarnya memang satu nih. Ya, nah terus jadi cuma 2 Bu, lalu baca tulis hitungnya di mana? Nah di dalamnya itu ada bagian kecil tentang baca tulis hitung. Cuman kecil Bu, dari sekian banyak stimulus di PAUD itu hanya sedikit. Dan itu porsinya hanya merangsang pengenalan dasar, basic saja. Jadi jangan harap lulus dari PAUD itu udah jago baca tulis itu. Karena prinsipnya PAUD itu guru-guru hanya untuk merangsang saja, pengenalan saja. Sekarang Ibu punya pengalaman, siapa kakaknya sudah SD? Ada yang SD? Ada Ibu? Yang SD ada? Yang SMP ada nggak? SMA?